Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Rasika. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSI A, angkatan 2025. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme artikulasi dalam mata kuliah fonologi yang diampuh Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Nah, jadi mekanisme artikulasi ini adalah cara kerja alat ucap ketika kita menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap kita ketika menghasilkan bunyi bahasa. Nah, dalam proses ini ada dua hal yang penting. Yang pertama itu bergerak atau yang disebut artikulator. Yang kedua titik artikulasi yang disebut menjadi tempat sentuhan bunyi. Nah, kedua bagian ini bekerja sama untuk menciptakan berbagai macam bunyi yang digunakan dalam berbicara. Nah, berdasarkan tempat dan cara bunyi itu terbentuk ketika kita mengenal beberapa jenis mekanisme artikulasi. Nah, yang pertama itu ada bunyi bilabial. Bunyi bilabial ini terjadi karena kedua bibir saling bersentuhan, bibir bawah dan bibir atas, seperti bunyi P, B, M, dan W. Nah, ketika kita mengucapkan kata papa, itu bibir bawah dan bibir atas itu bersentuhan. Atau kata buku, atau juga kata mama. Nah, bibir itu menutup lalu membuka kembali. Dan yang kedua itu ada bunyi labiodental. Nah, bunyi labiodental ini yang dihasilkan dari bibir bawah menyentuh gigi atas, seperti bunyi F dan V. Nah, pada kata fanta, foto, atau video. Nah, itu kita rasakan udara keluar di antara bibir bawah dan gigi atas. Kemudian yang ketiga ada bunyi apikodental. Bunyi apikodental ini berarti ujung lidah. Apiko itu ujung lidah. Nah, bunyi ini dihasilkan oleh ujung lidah yang menyentuh gigi atas, seperti bunyi T, D, T, D, N. Seperti dalam kata pintu, minta, minta. Kemudian ada bunyi apiko-alveolar. Ini melibatkan ujung lidah, tetapi ujung lidah ini menyentuh gusi bagian atas atau alveolum, seperti bunyi T, D, N, dan R. Nah, dalam kata pantun, lidah ini menyentuh gusi bagian atas, seperti ini pantun, atau duk. Nah, bedanya dengan bunyi apikodental ini terletak pada tempat sentuhan yang sedikit lebih ke belakang. Nah, selanjutnya ada bunyi laminopalatal. Nah, lamino ini berarti permukaan lidah bagian tengah. Bunyi ini muncul ketika bagian tengah lidah menyentuh langit-langit keras atau palatum. Nah, bunyi seperti bunyi eng, dan j. Dan j dalam kata nyanyi, atau bisa jadi, atau jala, ja. Lidah ini menyentuh langit-langit keras di dalam mulut kita. Nah, kemudian ada bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar ini yang dihasilkan oleh pangkal lidah yang menyentuh langit-langit lunak atau velum, seperti K, G, eng. Bunyi ng, eng. Nah, dalam kata kaki, gigi, dan panggung, kaki. Pangkal lidah ini menyentuh langit-langit lunak atau yang di lidah yang di bagian tengah menyentuh langit-langit mulut. Nah, di bagian belakang lidah ini agak naik sedikit dan menyentuh bagian langit, kaki. Kemudian ada bunyi dorso-uvular. Bunyi ini jarang dalam bahasa Indonesia, tetapi sering digunakan atau ditemukan dalam bahasa Arab, seperti Q dan R. Ini menghasilkan pangkal lidah yang menyentuh anak tekak atau uvula pada kata Quran. Kemudian ada bunyi laringal.
Laringal ini berasal dari kata laring atau tenggorokan, yang bunyinya ini terjadi karena udara dari paru-paru bergesekan di tenggorokan, seperti bunyi H pada kata hari atau haus. Kemudian ada bunyi glotal atau glotis, yaitu celah pita suara. Nah, bunyi ini muncul saat pita suara merapat lalu membuka tiba-tiba sehingga udara keluar dengan tekanan. Bunyinya ini seperti huruf hamzah dalam bahasa Arab, atau melakukan jeda pendek dalam pengucapan huruf ain. Nah, jadi kesimpulan dari materi artikulasi ini dapat kita pahami bahwa setiap bunyi bahasa itu dihasilkan oleh kerjasama alat ucap seperti bibir, lidah, gigi, dan langit-langit, tenggorokan, dan pita suara. Nah, perbedaannya itu cuma posisi dan gerakan alat ucap yang membuat setiap bunyi itu memiliki ciri khas. Tanpa mekanisme artikulasi yang tepat, itu kita tidak bisa menghasilkan bunyi dengan jelas dan bermakna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.